Aku Najwa dan Hadi. Oke, Kak Hadi adalah bintang tamu kita hari ini dan kita akan asking a few questions bersama Kak Hadi dan dia akan menjawab semua pertanyaan itu dengan jawabannya yang sangat profesional kayak gitu ceritanya. Kita lihat dulu ya, soalnya kemarin Kak Hadi tuh sempat mengirimkan kurikulum vitae atau CV, terus data-data pribadinya, KTP, SIM, kartu keluarga dan lain sebagainya. Jadi kita bacakan dulu semuanya ya. Aku lihat di kurikulum vitae-nya nih ya. Kemarin kita agak shock, Kak. Kenapa? Wow, ini berapa lembar? Kita lihat ada 11 lembar di PDF CV-nya Kak Hadi nih. Terus kita kayak, ini kalau HRD lihat pun udah lihat CV-nya 11 lembar langsung di accept, Kak. Enggak, dibuang kebanyakan. Iya, Kak. Kan kalau misalnya kita ngelamar kerja biasanya yang penting-penting dan yang fokus sama pekerjaan itu, dengan background pekerjaan itu. Jadi nggak semuanya akan dimasukin. Semuanya dimasukin. Iya, karena ini CV yang 11 lembar ini untuk kebutuhan kuliah sebenarnya. Oh alah. Berarti ada ya orang kalau misalnya mau kerja, saya mau pakai pengalaman kerja yang mana ya kayak gitu. Itu kan keren ya. Kita lihat di sini Kakak pernah jadi work experience sebagai founder. Ini dari 2024 sampai sekarang ya? Hah? Founder. Yang mana nih? Nih, Ouchmart Indonesia. Oh, yang Ouchmart ya. Karena sampai sekarang. Cuma yang paling lama itu ketika ngebangun Dengoko ini. Oh, iya. Dengoko ini dari? Tahun 2012. Jadi dari umur 19 tahun. Gitu. Ya ampun, aku sudah 21 tahun aku belum punya pencapaian apa-apa. Pencapaianku cuma yapping. Oke. Kita langsung tanya jawab aja ya. Tapi kita bikin fun aja, tidak perlu ke formal. Tapi ini dari pertama udah di pressure nih sama hostnya nih. Jawabannya harus profesional katanya. Enggak. Itu kan cuma kayak Kak Hadi kan sangat profesional gitu sih. Kayak ya gitulah. Oke, sip. Oke. Kocak. Oke. Dari karyawan bank sampai jadi CEO Dengoko ini, bisa nggak sih ceritain perjalanan kakak tuh dari transisi karir kakak yang dari dunia perbankan sampai ke F&B. Ini kan juga berbanding terbalik kan. Itu gimana? Itu ceritanya kenapa tiba-tiba jadi F&B gitu? Kayaknya kalau misalnya berbanding terbaliknya sejak SMA. Oh. Karena dulu kelas 2 SMA itu sudah kerja sebagai reporter di salah satu majalah di Jakarta, jadi desainer juga. Cuma pas SMA jurusannya IPA dan ikut olimpiade kimia. Jadi itu gak ada nyambung-nyambungnya sama bank, sama kopi dan sebagainya. Jadi itu kayak hidupnya nomaden lah, pindah-pindah kemana-mana. Akhirnya setelah lulus SMA itu kebetulan ada gap year ya. Dulu pengen masuk psikologi UGM, arsitektur interior UI, cuma nggak ada yang dapet. Akhirnya yaudah deh daripada nganggur, enaknya ngapain ya? Akhirnya coba ngelamar di bank. Dulu di Bank BCA dulu, akhirnya pas lolos. Pas gap year itu? Iya, pas gap year. Jadi ngelamar di Bank BCA, lalu belum sampai setahun pindah ke Bank DKI. Itu jadi total di bank itu selama sekitar 4,5 tahun. Seperti itu. Nah, di pertengahan itu, karena dulu memang rencananya dari kecil tuh udah punya target pengen buka usaha buka lapangan kerja buat orang banyak. Karena dulu saya tumbuh di krisis moneter, akhirnya mau nggak mau kepikiran jangan sampai orang-orang, minimal saya bisa ngebantu orang-orang jangan mengalami hal yang sama. Yang seperti saya. Akhirnya mulailah dari dulu Dengoko itu konsepnya lebih ke kafe, bukan coffee shop. Pertama kali itu cuma ukuran 3x3 meter di pinggir jalan. Jadi setiap pulang kerja masih pakai seragam bank, buka lapak lah di pinggir jalan. Kayak di gitu. pinggir jalan. Pinggir jalan. Itu di Jakarta? Iya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jadi nggak langsung gede gitu aja. Oh iya. Jaksel guys. Jaksel. Terus kan Dengoko ini kan tumbuh dari UMKM kan tadi yang Kakak bilang dari di lapak pinggir jalan gitu kan. Terus jadi sebuah bisnis besar F&B jatuhnya kan. Dari yang kecil. Insyaallah, amin. Amin. Terus dikenal secara nasional. Maupun internasional juga. Ya. Terus bisa nggak sih Kakak ceritain strategi yang Kakak terapin dari awal sampai berhasil jadi skala nasional maupun internasional ini? Ini lebih pada mimpi sih. Jadi sesuatu mungkin ya
Dari zaman kecil tuh anaknya introvert banget, anak rumahan lah istilahnya. Kerjaannya tuh cuma kalau nggak baca komik, baca novel, sampai bikin Digify sendiri versi Digimon versi sendiri lah kayak gitu. Jadi mulai dari sana imajinasinya kelatih buat berkembang. Akhirnya ketika Dongoko berdiri, dulu awalnya saya sendiri. Cuma tahun kedua akhirnya saya ngerekrut kakak kelas saya untuk gabung di setahun kemudian seperti itu. Kita cetak banner itu peta dunia, kita tempelin logo-logonya Dongoko, asal-asalan, kita nggak tahu lah itu ada di negara mana. Yang penting tujuan kita adalah, mungkin menurut orang muluk-muluk banget, kafe pinggir jalan ukuran 3x3, tapi kita punya visi mau nyaingin Starbucks dulunya dan pengen dikenal di luar negeri lah, pokoknya seperti itu. Cuma akhirnya dari 2012 Dongoko berdiri, impian itu tercapai ketika 2016. Itu masa-masa bisa kita bilang puncaknya Dongoko. Kita ada di 3 negara, terus biji kopi kita itu bisa dikirim lebih dari 10 negara. Seperti itu. Jadi bermula dari banner peta dunia yang kita tempelin logo Dongoko asal-asalan, akhirnya itu kecapai. Kayak gitu. Intinya poin dari ini itu adalah optimis. Betul. Optimis, tujuan, punya mimpi, ya kan, harus ada visi yang jelas kita mau kemana arahnya, kayak gitu. Betul. Setuju. Ya, untuk teman-teman yang sedang membangun bisnis, jangan khawatir, tetap bekerja keras, pasti suatu saat nanti akan boom gitu ceritanya. Terus bisa nggak sih kakak jelasin juga gimana bisnis F&B dari skala kecil dan menengah itu bisa pakai teknologi sederhana buat efisiensi operasionalnya? Oke. Mungkin kita termasuk bisnis yang ada di zaman perantara ya. Antara bisnis konvensional sampai sekarang digital sudah berkembang jadi Dongoko itu sudah berdiri sejak 13 tahun yang lalu. Kita masih mulai dari nyatet pesanan menu manual pakai kertas, terus hitungnya juga masih pakai kalkulator. Akhirnya di tahun-tahun berikutnya kita pakai mesin cash register yang masih gede banget dulu ya kan. Yang yang kayak di supermarket. Iya, kayak supermarket gitu. Terus akhirnya kita beralih ke namanya POS, ya kan, POS untuk kasir. Cuma hal-hal yang sederhana mungkin gini ya. Kita punya misi, salah satunya itu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi kita berusaha untuk berpikir 10 kali ke depan dibandingin orang lain, seperti itu. Contohnya di 2014 itu kita jadi salah satu finalis dari Jakarta ya, Wirausaha Muda Mandiri. Yang membawa kita ke sana adalah kita adalah first smart coffee shop retail pertama di Indonesia. Dan sebelum Android aplikasi kopi sekarang berkembang, kita coffee shop pertama di Indonesia yang pakai aplikasi Android di 2014 itu. Di 2014. Cuma ya itu tadi, kadang inovasi kalau momennya nggak tepat, diterima oleh masyarakat juga kurang. Dulu kan masih zaman BlackBerry, Android juga belum terlalu se-booming sekarang sebagainya. Akhirnya itu cuma bertahan beberapa tahun, sedangkan akhirnya sekarang banyak coffee shop yang pakai aplikasinya sendiri yang seperti itu. Nah, kalau misalnya buat UMKM mungkin bisa memanfaatkan mulai dari Google Sheet ya kan, untuk laporan keuangannya mereka, terus ada Google Form untuk absensi karyawan, atau bahkan kita contohnya nih di setiap ID card-nya karyawan di sini mereka bisa langsung absen, tinggal scan barcode. Terus mereka kalau misalnya ingin berpendapat, ada keluhan, ada evaluasi tanpa menyebutkan namanya mereka, jadi lebih bebas, mereka tinggal scan barcode ini untuk ngisi formnya, gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang bisa membuat bisnis yang kayaknya remeh nih dan sebagainya, tapi itu akan membuat bisnis lebih efektif dan maksimal. Iya, gitu. Lebih memudahkan karyawan juga kan. Iya. Terus we're going back to the past. Aku mau tanya, menurut Kak Hadi, lebih susah ngurusin bisnis sendiri, jadi entrepreneur, atau membangun karir sebagai pekerja kantoran? Semuanya punya plus minusnya masing-masing ya. Seperti itu. Saya selalu bilang kalau misalnya sama rekan-rekan yang kerja di Dongoko, kalian kalau ingin belajar profesional, belajar disiplin, tanggung jawab, dan ingin jadi entrepreneur, otomatis kalian kalau bisa cari pengalaman sebanyak-banyaknya dulu, ya kan? Belajar dari perusahaan lain, kerja di tempat lain, karena kalian akan belajar banyak dinamika operasional.
karyawan seperti itu. Jadi ketika nanti kalian buka usaha sendiri, kalian nggak kaget. Kecuali kalian sudah punya mental ya, mau jatuh bangun, mau diapain juga, kalian tetap nggak nyerah, ya silakan. Cuma kalau kalian belum yakin, kalian coba kerja dulu di tempat lain, karena itu akan lebih terstruktur, lebih stabil dan sebagainya. Apalagi kalian kalau misalnya belum ada tanggungan apa-apa, cara berpikirnya itu akan beda. Itu. Nanti kalau misalnya kalian sudah punya karyawan atau apapun itu, tanggung jawabnya akan berbeda. Kalian akan mikirin nggak cuma diri kalian sendiri, tapi karyawan juga, customer dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi menurut kakak mending mana? Nggak ada yang lebih mending mana? Sama aja. Karena kalau bisa semua jadi entrepreneur, nggak ada yang beli nanti. Iya benar. Nggak ada customer ya? Nggak ada customernya. Oke. Nah, kan Kak Hadi udah punya banyak pengalaman kan? Ya kan? Udah pernah nyobain banyak profesi dari CV-CV kakak tuh kan 11 lembar. Nah, coba kasih pesan juga buat orang-orang yang lagi berada di fase kayak bingung, aduh aku bingung aku mau jadi apa gitu loh. Kayak dulu Kak Hadi merasakan itu ikut olimpiade kimia tapi jadi reporter, habis itu tiba-tiba jadi perbankan, and then sekarang F&B kayak kan dulu kayak masih bingung. Sebenarnya pindah-pindah itu lebih kepada gini ya. Kadang ada yang menyalahartikan ketika pindah-pindah kita nggak mikirin tanggung jawab gitu. Ada istilahnya kayak kutu loncat, ya kan? Setelah nanti misalnya kerja baru 2 bulan atau 3 bulan pindah ke tempat lain dan sebagainya. Sedangkan yang saya lakukan ada berusaha menyelesaikan tanggung jawab saya dulu, baru pindah ke tempat yang lain seperti itu. Karena kalau kita sekali nyoba meremehkan sesuatu, besok-besok ketika kita mengambil keputusan, kita akan terbiasa untuk meremehkan hal tersebut. Akhirnya dilakukan berulang, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung dan sebagainya, pertama, kalian coba dulu aja pengalaman sebanyak-banyaknya, tapi tetap harus bertanggung jawab sama pilihannya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ternyata kalian sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, baru kalian pikirkan langkah selanjutnya. Seperti itu. Jadi kalau misal kalian gue harus kemana dan kemana, coba aja jalanin dulu, karena semua pelajaran pasti akan ada kesalahan untuk dipelajarin. Dan itu yang jadi data dan pengalaman kita untuk ngambil keputusan berikutnya, seperti itu. Ya karena bagus juga ya kalau misalnya kayak aku pengen coba ini, kayak mencoba hal baru itu juga kan untuk experience juga kan, kayak oh iya gue pernah nih kayak gini dan jalannya tuh kayak gini ya. Intinya experience guys. Experience tapi bertanggung jawab. Yes, gitu. Terus kalau bisa balik ke masa awal, to the past, membangun usaha, ada nggak satu keputusan yang Kak Hadi harap itu bisa diambil lebih cepat? Mungkin di 2016. Apa tuh? Ketika lagi puncak-puncaknya Denguku, terus timnya benar-benar berkualitas semua, sebagainya. Cuma saya miss dalam mengantisipasi hal yang sebenarnya udah ada tanda-tandanya, seperti itu. Jadi kayak misalnya dihianatin partner yang udah jadi temen lama lah pokoknya, ya kan, seperti itu berat, ya kan. Kalau misalnya memang bisa kembali, saya ingin kembali ke sana untuk mempertahankan tim tersebut. Sayang sekali ya teman-teman, karena masalah tersebut itu sangat kasus kalau dalam bisnis ya. Parah itu, kasus men. Nih, kan Kak Hadi juga udah pernah ngerasain jatuh bangun kan di banyak bidang. Oke. Ya kan? Menurut kakak, lebih penting mana? Punya visi atau fokus di eksekusi a day kayak harian gitu? Oke. Seperti saya bilang sebelumnya ya, kita hidup itu harus punya visi. Visi itu kan gambaran umum, gambaran besar ya. Yes. Kalau kita punya visi tapi nggak punya misi atau eksekusinya, ya itu cuma mimpi aja lah, ya kan, nggak akan tercapai. Tapi sebaliknya juga kalau kita punya eksekusi harian, kayak misalnya udahlah ngalir aja, gue ngelakuin yang hari ini, ya besok ntar mikirin besok lagi aja. Kita nggak punya arah hidup yang jelas, gitu. Walaupun visi itu bisa berubah, bisa diadaptasi, tapi kita setidaknya tahu tujuan kita ke depannya mau seperti apa. Misalnya, contohnya Najwa ke depannya mau jadi apa, atau punya visi seperti apa? Aku? Ya. Aku pengen jadi content creator. Oke. Nah, apa yang dilakuin
oleh Najwa untuk jadi content creator ke depannya? Untuk aku menjadi content creator, Iya. ya aku harus mulai membuat konten event itu apa aku upload terus sepi. Tapi kalau misalnya emang aku benar-benar mau jadi content creator ya harus apa namanya konsisten, yes, kayak gitu. Nah, kalau misalnya Najwa punya impian, punya visi jadi content creator, tapi nggak ada misinya, kecapai nggak? No, it's not. Ya, begitu juga kebalikannya, seperti itu. Jadi yang penting keduanya balance, berjalan berdampingan. Contohnya, kayak aku dari kecil punya visi buka lapangan pekerjaan buat orang lain. Visi lebih besarnya adalah sebisa mungkin apapun yang saya lakukan bermanfaat buat banyak orang. Jadi kan kita udah ada nih visinya bermanfaat buat banyak orang, buka lapangan kerja. Masalah kedepannya, misinya bisa berubah ngikutin perkembangan zaman, bisa diadaptasi. Yang penting tujuannya kita jelas jadi pribadi yang bermanfaat, buka lapangan kerja. Caranya yaitu nanti berjalan sesuai tujuan kita, ya gitu. Keren ya jawabannya. Kayak harus punya juga. Karena aku wow. Dari kecil tuh udah ngerasain, makanya saya tipe orang yang apapun yang saya lakukan itu harus ada impact-nya. Contohnya kayak sekarang nih Dungoko berjalan, kenapa kita dibilang pengennya pakai anak-anak kuliah aja? Karena buat saya ketika mereka lulus dari Dungoko, saya selalu bilang Dungoko itu TK buat mereka. Ya kan, sebelum mereka masuk SD SMP di tempat lain. Ketika mereka lulus dari Dungoko, kalau mereka nggak langsung dapat pekerjaan, setidaknya mereka punya basic untuk buka usaha sendiri. Seperti itu. Jadi mau orang bilang kenapa lo nggak coba cari yang udah pengalaman atau yang sudah aware sama tanggung jawab dan sebagainya. Ya tujuan saya bukan itu. Tujuan saya adalah ngebentuk mereka biar mereka bisa bersaing ke depannya. Contohnya ketika saya punya pengalaman kerja dari SMA, ya kan. Ketika saya lulus dari SMA, mau masuk kerja di bank lebih mudah mungkin dibandingin orang lain. Padahal di angkatan saya waktu itu rata-rata sudah S1 atau D3. Dan saya SMA satu-satunya sendiri. Nah, kita pengen ngebentuk teman-teman yang ada di Dungoko seperti itu. Jadi kalau mereka sukses ke depannya, itu jadi kebahagiaan tersendiri lah buat kita yang ada di Dungoko. Betul. Setuju. Terus, kalau misalnya, sebentar Kak. Sebagai pelaku, ini loh. Sebagai pelaku UMKM nih, yang berhasil melakukan ekspansi, bagaimana pendapat Kakak tentang kebijakan atau dukungan pemerintah untuk UMKM F&B saat ini? Dan apa sih yang masih perlu ditingkatkan? Oke, mau jawaban pinggir jurang apa yang aman-aman nih? Oh ya pinggir jurang. Tanggung jawab direktur sama hostnya ya berarti yes, ya? Host angkat tangan. Oh tidak, ini buatan kreatif. Kreatif tanggung jawab. Oke. Dungoko itu kan ada di Belanda, ada di Belgia, ada di Indonesia, dan kita bisa merasakan perbedaan bagaimana pemerintah masing-masing negara mensupport bisnis dan menjaga bisnis lokalnya mereka. Contohnya, ketika di Belanda, untuk orang asing itu pajaknya lebih besar. Gitu. Dan mereka juga lebih aware sama persyaratan dan sebagainya, keamanan bisnisnya itulah. Bahkan contohnya kayak misal di Belanda, ketika kita buka gerai, itu kita harus melampirkan banyak sertifikat, termasuk sertifikat untuk pemadam kebakaran. Oh. Sampai segitunya. Gitu. Terus kalau misalnya kayak di Indonesia ya kemarin ada masalah kalau misalnya di kafe itu muter lagu, mereka harus bayar royalti. Oh. Di luar sudah seperti itu, makanya kita nggak sembarangan bisa muter lagunya siapa di kafe kita. Jadi itu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi sebenarnya ada plus minusnya. Ada yang lebih enak di Indonesia, ada yang lebih enak di luar, seperti itu. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri, mungkin banyak di kesulitan mengakses ya. Contohnya kredit usaha rakyat, itu kan banyak banget ketentuannya. Contohnya nggak boleh lebih dari berapa kilometer dari bank tersebut.
kan? Atau harus KTP warga lokal tersebut, atau mungkin ada batas slotnya, ya kan? Ada jatahnya seperti itu. Dan kadang akses itu nggak bisa diambil oleh semua orang. Akhirnya info itu cuma muter di circle-circle tertentu. Itu yang memberatkan UMKM sekarang untuk mendapatkan akses bantuan dari pemerintah. Seperti itu. Karena agak menyulitkan. Iya, karena infonya nggak sampai ke mereka. Apalagi banyak kan UMKM adalah rekan-rekan yang mungkin belum aware secara teknologi. Ya kan? Jadi mereka nggak mungkin nyari terus-terusan di website, di promo-promo lain yang secara online, nggak seperti itu. Jadi benar-benar harus dijemput bola. Sedangkan jemput bola pun ya yang di circle-circle tersebut yang yang mendapatkan info. Jadi terbatas di situ. Oh, ngestak di situ aja iya, ya. Jadi nggak tersampaikan iya, lagi nggak ke tersampaikan. yang lainnya. Gitu. Jadi mungkin masukan buat pemerintah yaitu infonya itu lebih lebih informatif, terus lebih dijemput bola ke teman-teman, dan mungkin lebih infrastrukturnya nggak semua daerah itu seperti Pulau Jawa, ya kan? Bahkan di Pulau Jawa pun, kalau kan saya tipe yang kalau misalnya balik ke rumah ke Jakarta selalu motoran ya dari Jogja dan sebagainya. Bahkan kalau ke kota-kota lain kayak Malang sebenarnya saya selalu motoran. Saya ngelihat di Pulau Jawa aja beberapa daerah bahkan jomplang banget, ada yang nggak ada akses listriknya sama sekali dan sebagainya. Apalagi di luar Pulau Jawa. Betul, itu di luar Pulau Jawa sih sering. Jadi mungkin lebih susah kan kalau misalnya di luar Pulau Jawa tuh even akses juga kadang kan susah. Jadi informasi juga kadang tidak tersampaikan juga. Terus ada nggak sih profesi atau pekerjaan yang pengen banget Kak Hadi coba tapi nggak kesampaian sampai sekarang? Ada nggak? Penyanyi. Oh ya? Oh pantes. Sorry. Pantes apa nih? Ini di kafenya Kak Hadi itu ada tempat karaoke. Nah, itu mic kan, di samping ada mic. Iya kan tuh, makanya itu. Di sana ada mic, makanya, makanya itu. Setiap gerak yang saya bangun pasti ada fasilitas buat karaoke. Ya, kan? Karena ternyata memang mau jadi penyanyi guys. Oh ternyata itu dibalik cerita ada mic di tiap kafenya tuh ternyata karena itu sempat gak disetujuin sama orang tua. Oh iya? Iya, jadi waktu itu zaman SMP kalau nggak salah. Pernah uang lebaran saya belikan keyboard waktu itu buat latihan, buat jadi penyanyi dan sebagainya. Pulang sekolah udah nggak ada, udah dijual lagi. Iya, karena nggak dibolehin jadi penyanyi. Cuma akhirnya orang tua itu sempet salah satu momen yang saya ingat adalah ketika saya manggung di Depok Mall sama Point Square Mall Lebak Bulus. Ketika saya manggung di sana, orang tua saya datang. Itu pertama kalinya. Akhirnya kadang orang tua itu butuh pembuktian kalau kita sebenarnya bisa dan yakin sama pilihan kita. Jadi itu. Cuma ya akhirnya sekarang lebih fokus ke bisnisnya daripada nyanyinya itu jadi hobi lah. Karena buat saya kalau misalnya hobi dijadikan tujuan atau jadi pekerjaan sehari-hari, nanti kita nggak ada tempat pelarian lah, harus mencari hobi lain untuk meredakan stres kita di sana. Malah hobinya jadi bikin stres kan, karena jadi pekerjaan. Kalau buat saya ya nggak tahu kalau yang orang lain. Aku juga gitu kok. Terus aku tuh penasaran sebenarnya basic dari orang tua Kak Hadi tuh emang ada bisnisnya sampai Kak Hadi bisa buka bisnis, atau emang Kak Hadi bisa buka bisnis tuh karena dari experience work-nya Kak Hadi atau gimana? Bisnis kalau orang tua sendiri, ayah itu arsitek. Oh, mama bisa mau masuk arsitek. Iya. Cuma yang aku ambil tuh yang aku pengen ambil dulu arsitektur interior UI. Oh. Kayak gitu. Okay. Ini banyak iklan lewat deh. Banyak iklan lewat. Kalau misalnya mama itu mantan perawat. Oh. Kayak gitu. Jadi nggak ada basic usaha sama sekali sih di keluarga. Jadi bahkan ketika aku keluar dari bank dulu, itu nggak bilang-bilang orang tua. Oh iya? Iya, jadi setelah 3 bulan di rumah terus, orang tua baru nanya, kok udah nggak kerja lagi? Gitu. Jadi sebenarnya ada penolakan kan, mulai dari orang tua, bahkan sampai uwa, om tante, ngapain udah enak-enak kerja di bank, keluar ya kan sama dan ngambil profesi yang penghasilannya nggak pasti, seperti itu.
akhirnya kita harus membuktikan, Ya, kan kembali mau nggak mau ya membuktikan. pembuktian. Orang tua akan percaya, orang-orang sekitar kita akan percaya ketika kita udah berhasil, walaupun mereka mungkin nggak ngelihat prosesnya seperti Iya, apa. betul. Oh, jadi emang nggak ada basic bisnis kayak pure dari pengalaman-pengalaman Otodidak, kakak kerja. iya. Oh, keren ya. Terus pencapaian apa yang dulu sempat Kak Hadi anggap, aduh ini kayaknya nggak bisa, kayak mustahil gitu, tapi ternyata akhirnya Kak Hadi tuh berhasil gitu loh. Ya itu, buka Dungoko di luar negeri. Kan nggak ada bayangan ya, maksudnya krisis moneter itu termasuk lagi drop-dropnya ya. Orang tua di PHK, terus bahkan makan cuma bisa sehari sekali dulu, dan itu cuma tepung yang digoreng bahkan ya kan, makan seperti itu. Jadi dari sana tuh saya nggak pengen orang-orang yang apa ya, nggak merasakan hal yang seperti saya, minimal ngebantu beberapa orang lah ya. Jadi dari posisi yang tadinya di atas tiba-tiba ambruk gitu aja, itu berasa banget. Iya, yang akhirnya bikin saya dari kecil, ini visi saya ngebantu orang lain, bermanfaat buat orang banyak. Kadang ya itu pengalaman yang ngebentuk kita sih. Gitu. Keren ya. A few moments later. Sorry ya guys, nih tadi kameranya overheat ya dari kameramen. Kita lanjut ke pertanyaan the last questions tuh Kak Hadi. Jangan yang susah-susah. Susah. V Ini minum kali nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Yang susah. 2 kali 2 kali 10 kali 50 kali 120. 378. Oke benar. Ya. Bisa ceritain nggak Kak? Cek aja sendiri. Bisa dia percaya. Bisa ceritain nggak Kak, gimana awal mula dan motivasi Kak Hadi sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan Dungoko? Ya kayak tadi ya, membuka lapangan kerja. Iya, buka lapangan kerja, terus awalnya kan Dungoko itu cuma kafe biasa ya, Iya. belum fokus ke kopi dan teh. Jadi yang membuat Dungoko itu fokus ke kopi, dulu ada customer kita. Ini jadi ada andil customer yang merubah jalan hidupnya Dungoko. Oh. Gitu. Berubah dalam hal? Identitas. Oh. Identitasnya Dungoko. Tadinya kafe, iya branding dari Dungoko, dari kafe biasa jadi sebuah coffee shop seperti itu. Jadi waktu itu ingat banget malam-malam, namanya Mas Agus. Agus yang mana ya? Enggak. Agus. Sorry. Oke. Jadi tuh beliau datang malam-malam mesen americano, gitu. Terus kebetulan lagi nggak ada kembaliannya, karena kan dulu belum zamannya ini ya, cashless ya. Iya. Jadi apa-apa masih Cash. butuh kembalian. Akhirnya waktu itu saya gratisin. Dulu aja Dungoko itu ngeblender biji kopi itu masih ngegiling biji kopi masih pakai blender bumbu. Hah? Blender bumbu Belum pakai yang ini ya? Belum, masih pakai blender bumbu Philips. Oh my god. Jadi makanya bisnis itu yang penting kita jalan dulu, coba dulu, progres, perbaikan dan sebagainya, itulah step by step ya kan. Nggak semua harus langsung jadi semua, langsung bagus semua. Nah, akhirnya malam itu pas kebetulan saya yang jaga, saya bilang yaudah Mas, digratisin aja, kapan-kapan aja balik lagi, seperti itu. Akhirnya ketika besoknya lagi dia datang, dia bawa biji kopi dari Ethiopia. Wah. Gitu. Karena dulu biji kopi ya Dungoko yang masih beli di mall cuma yang bentuk biji, ya kan. Dulu itu pertama kali banget, jadi belum nyangrai sendiri, belum kenal biji kopi yang bagus seperti apa dan sebagainya. Akhirnya gini Mas, ini cobain biji kopi roastingan saya, ya kan. Kebetulan saya kerja di kafe daerah Kemang, ya kan. Akhirnya dari situ saya, oh ternyata kopi ada yang beda loh, ya kan. Ada yang seenak ini, nggak cuma soal pahit dan sebagainya, ya kan. Akhirnya dari situ kita fokus untuk yaudah deh kita coba main di specialty coffee. Kita mulai ke petani-petani kopi, terutama di daerah Jawa Barat, ada Kang Jajang dan sebagainya. Itu kita kolaborasi di sana. Kita ngajarin ilmu-ilmu tentang nyeduh kopi, mereka ngajarin Dungoko itu tentang biji kopi yang baik gimana, penanaman seperti apa.
Dan akhirnya setelah saya tahu berapa tahun kemudian, ternyata si Mas Agus itu adalah salah satu yang membuat kurikulum sertifikasi barista di Indonesia. Ya kan, jadi kadang pertemuan-pertemuan buat saya, pertemuan sama seseorang itu nggak cuma kita kenal atau langsung pergi gitu aja. Pasti semua ada hikmah di baliknya. Mau itu nyakitin, mau itu ngasih hal baik dan semuanya, pasti itu ngasih pelajaran buat kita yang ngebentuk kita sekarang. Jadi jangan ngeremehin ketika kalian ketemu pedagang di pinggir jalan atau ketemu orang kenalan di kendaraan umum, itu berarti banget. Salah satunya adalah ketika saya dulu masih bolak-balik Jakarta Jogja naik kereta. Kenapa saya lebih suka naik ekonomi? Karena di sana bisa banyak kenal banyak orang. Itu nggak memandang status dan sebagainya. Saya pernah ketemu bapak-bapak yang dia kerjaannya kuli bangunan, tapi anaknya udah manajer semua di bank. Akhirnya bapaknya cerita, kenapa saya nggak mau ikut anak saya walaupun udah dibinta berkali-kali. Selama saya masih kuat buat kerja, saya nggak mau ngerepotin anak saya. Gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang kadang mungkin orang ngeremehin ya, mau naik bisnis, mau naik eksekutif, kendaraan umum dan sebagainya. Saya lebih suka, ya udah saya naik motor kemana-mana, naik kendaraan umum kemana-mana, karena di sana banyak pelajaran hidup yang bisa saya dapat. Ya, ketemu banyak orang baru, belajar banyak pengalaman baru juga, gitu kan. Sebentar, tadi gak jadi terakhir karena aku masih penasaran sama satu pertanyaan lagi. Ini literally di skrip atau nggak ada di skrip nih? Yang tadi di skrip, yang ini di skrip. Ini aku kelewat, saya. Aku tuh, sebenarnya aku juga pertanyaan. Dari pengalaman kakak, ada nggak sih perbedaan signifikan dalam mengelola bisnis F&B di kota besar, di kota besar di kota besar versus kota-kota menengah di Indonesia? Pasti banget, pasti setiap daerah, bahkan ini ya, satu kota aja, misalnya kita ada di Jogja nih, antara di Bantul dengan di Sleman, itu aja budayanya aja sudah beda, budaya konsumsinya itu sudah beda. Apalagi yang kita bahas secara lebih besar lagi antara kota menengah dan kota besar ya. Contohnya, Dungoko di Jakarta itu sebenarnya itu bukan perusahaan F&B aslinya. Kita perusahaan jasa. Oh iya? Iya. Jadi F&B itu hanya pelengkapnya kita, tier satunya aja. Tiernya tier 2-nya kita perusahaan jasa. Member card kita pakai e-money, yang otomatis di Jakarta infrastrukturnya sudah didukung ya, apa-apa e-money dan sebagainya. Di Jakarta Dungoko itu bisa beli tiket, bisa bayar kredit, bisa beli pulsa, bahkan kita mengambil kesempatan, contohnya ya, orang Jakarta rata-rata kerja itu berangkat subuh, pulang malam. Oke. Dan mereka belanja online-nya itu tinggi banget. Oke. Iya, karena sibuk. Iya kan, karena sibuk. Nah, ada keresahan mereka yaitu ketika mereka bekerja, paket mereka sudah sampai di rumah. Sedangkan di rumah atau di kosan nggak ada orang. Ada resiko hilang, rusak dan sebagainya. Akhirnya Dungoko itu punya penitipan khusus membernya Dungoko, penitipan barang. Jadi mereka bisa jadiin alamatnya Dungoko untuk nitipin barang online-nya mereka. Setelah mereka pulang, mereka bisa ngambil di Dungoko. Ya gitu. Sedangkan ketika di Jogja kita nggak bisa menerapkan hal yang seperti itu karena infrastrukturnya dan budaya konsumsinya itu belum mendukung hal tersebut. Otomatis kita akhirnya bikin member card itu dua versi, ada yang e-money, ada yang standar basic. Okay. Dan orang di Jogja lebih kenal Dungoko itu ya kuliner, coffee shop. Ya kan? Karena memang kita tidak bisa menyamakan marketnya dengan yang di Jakarta. Mungkin kalau kita buka di utara, di Sleman, masih mirip-mirip lah. Tapi tetap saja nggak bisa disamakan karena infrastrukturnya dan budayanya itu belum dibentuk kayak gitu. Berarti aku lupa lagi tadi mau nanya apa. Bayang lagi. Oh, bedanya member card yang biasa sama yang e-money itu apa? Nah, kalau misalnya contohnya ini sekarang gambarnya udah bukan ini yang masih awal member card awalnya Dungoko banget. Ini e-money bank. Jadi bisa dipakai buat naik kereta. Kalau di Jakarta kan naik angkot, naik bis, naik MRT semuanya kan belanja pun pakai e-money kan, bayar tol sebagainya. Sedang kalau di Jogja kita pasar ini nih, nggak mungkin dong. Masa kita pakai ini cuma buat naik kereta ke Solo? Iya. Ya kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi otomatis kita buat dua versi untuk di Jogja, market Jogja. Gitu. Kalau member card itu yang biasa
Ya cuma sebagai ini aja, dapat diskon langsung di Dengoku. Oh, itu kita belajar di bisnis digital ya. Oke, gitu aja Kak. Apakah ada pesan-pesan untuk para pendiri UMKM di luar sana yang masih kebingungan? Oh my god, aku masih tidak optimis. Oh my god, bisnisku kecil. Aku takut bisnisku tidak mendunia gitu kan. Apa Kak pesannya? Kalau pesannya, setiap orang punya pengalaman berbeda ya. Mereka ngambil keputusan itu sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Jadi saya nggak bisa ngasih alasan mereka harus gini-gini, ya kan? Tapi yang saya bilang, bertanggung jawablah sama pilihanmu dan belajar, jangan pernah berhenti belajar, kayak gitu. Makanya saya di umur segini masih masuk kuliah lagi nih, karena itu kita nggak boleh berhenti belajar karena semuanya itu berkembang terus-terusan. Terus ketika sudah kita mengambil pilihan, kita harus bertanggung jawab sama pilihan tersebut. Tuh dengerin, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, dengerin ya. Oke, sudah cukup segitu saja Kak pertanyaan dari aku. Nanti kalau aku banyak-banyak Kak Hadi jadi kesel ya. Enggak juga sih. Ayo kita lanjutkan sampai 2 jam ke depan. Nanti aku tanya mau intimidasi ya. Sudah. Kita intimidasi hostnya balik. Aku pulang dulu ya guys. Pulang Kak. Ya sudah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tunggu juga podcast-podcast kita selanjutnya bersama dengan narasumber yang lain-lain, yang keren-keren lainnya juga. Oke? Terima kasih. Dadah Kak. Terima Dadah. kasih. Dadah. Dadah. Nanti aku minta alamat itu ya, coffee shop yang di Belanda sama Belgia. Aku mau main ke sana nih. Pesawatku di depan. Mari Kak. Bentar Pak. Nih copot dulu. Rajin belajar, biar nggak jadi